warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Kurniawan, NIM 2236085 akan membuat video penjelasan tentang UAS Audit Sistem Informasi. Pertama itu jelaskan apa audit sistem informasi, fungsinya, beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Pertama itu audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan, evaluasi, dan penilaian terhadap seluruh komponen dalam sistem informasi suatu organisasi, baik perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, prosedur maupun sumber daya manusia, untuk memastikan sistem tersebut berjalan efektif, efisien, aman, dan andal sesuai dengan tujuan. Kemudian yang fungsinya yaitu evaluasi kinerja, mengukur apakah sistem berjalan sesuai spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua ada pengendalian internal, memastikan sistem memiliki kontrol yang baik untuk peran auditor. Yang kedua, jelaskan apa saja pengendalian sistem audit sistem informasi dan risiko apa saja yang terjadi di dalam auditing. Yang jawabannya yaitu pengendalian kontrol audit sistem informasi adalah kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang diterapkan untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan, aman, dan efisien. Contohnya yaitu pengendalian umum, general control, pengendalian organisasi dan manajemen. Contohnya organisasi yang jelas, pembagian tugas dan wewenang. Kemudian pengendalian organisasi manajemen, yaitu contohnya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan wewenang. Kemudian pengendalian keamanan fisik, contohnya itu proteksi peralatan, server, fasilitas pusat. Kemudian yang ketiga yaitu ada soal yang ketiga, jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi atau information security dan audit sistem informasi. Jawaban yang pertama yaitu ada tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi. Pertama ada persiapan laporan, contohnya mengumpulkan seluruh barang bukti audit seperti dokumen, log, wawancara, dan observasi. Kemudian yang kedua, mengelompokkan temuan berdasarkan kategori, misalnya keamanan, efisiensi, dan kepatuhan. Kemudian yang ketiga, memeriksa kembali akurasi dan konsistensi data. Kemudian kedua, hubungan keamanan informasi atau information security. Keamanan informasi security adalah kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dari ancaman internal maupun eksternal. Kemudian soal yang keempat yaitu dalam audit sistem informasi akademik di universitas ditemukan bahwa proses backup data dilakukan hanya setiap 3 bulan sekali. Analisis risiko apa yang mungkin timbul dan apa rekomendasi Anda? Jawaban saya yaitu contoh apanya yaitu kehilangan data besar. Kehilangan data besar ini jika terjadi kerusakan server, serangan cyber, atau kegagalan sistem. Data yang hilang bisa mencakup transaksi 3 bulan terakhir, seperti nilai absensi, registrasi, dan pembayaran, dan lain-lain. Kemudian itu ada gangguan operasional, seperti pemulihan akan memakan waktu lama karena harus mengulang data yang hilang secara manual. Kemudian kerugian reputasi, contohnya yaitu mahasiswa, dosen, dan pihak luar akan kehilangan kepercayaan terhadap universitas tersebut. Rekomendasi dari saya yaitu pertama ada frekuensi backup yang ditingkatkan. Contohnya minimal harian untuk data dan transaksi aktif seperti nilai, registrasi, absensi, dan lain-lain. Kemudian mingguan untuk data yang jarang berubah. Yang kedua, gunakan backup otomatis seperti implementasi sistem backup yang terjadwal yang berjalan otomatis di luar jam sibuk. Kemudian soal yang kelima, sebuah perusahaan mengalami
serangan ransomware. Sebagai auditor, jelaskan langkah-langkah audit yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan yang ada. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perencanaan audit. Contohnya, tentukan ruang lingkup fokus pada sistem yang terdampak ransomware seperti server, database, endpoint, dan jaringan. Kemudian yang kedua, pengumpulan bukti. Analisis log keamanan seperti firewall, IDS atau IPS, endpoint protection untuk menelusuri titik awal serangan. Kemudian jalur penyebaran malware. Kemudian aktivitas mencurigakan sebelum serangan. Yang ketiga yaitu ada penilaian kontrol keamanan. Yang dimaksud di sini adalah evaluasi kontrol yang ada sebelum serangan seperti kontrol pencegahan atau preventive controls. Yang contohnya firewall, antivirus, patch management, segmentasi jaringan. Yang kedua, apakah update keamanan dilakukan secara rutin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.